Kita akan mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari seluruhnya. Terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sampai kami dapat menjalani hari ini, semuanya itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami, khususnya dalam menjalani hari ini. Buka hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini, yaitu tertulis dari kitab Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memiliki keinginan. Hal ini wajar dan sah-sah saja. Memang setiap orang harus demikian, harus mempunyai keinginan di dalam dirinya. Dalam filosofi orang Batak, hamoraon, hasangapon, hagabeon itu harus dimiliki. Itu sebabnya orang Batak itu terus bekerja dan terus mengejar untuk mendapatkan hamoraon, hasangapon, hagabeon itu. Dan saya kira filosofi orang Batak ini menjadi salah satu yang membuat orang Batak itu menjadi hebat. Karena itu orang Batak itu harus bangga dan bersyukur dengan filosofi itu. Dan tentu saja harus bersyukur kepada nenek moyangnya yang dengan hikmat menciptakan filosofi itu. Saya melihat filosofi itu, hamoraon, hasangapon, hagabeon itu bukanlah tentang materi. Bukan tentang pangkat atau jabatan. Bukan persoalan tentang kenikmatan kehidupan dunia. Tetapi filosofi itu adalah tentang kualitas hidup manusia. Tentang spiritual, hikmat, dan moralitas. Itulah kekayaan, kehormatan, dan keberhasilan di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga bagaimanapun kehidupan orang Batak itu menjadikan semuanya itu hidup yang berkualitas. Karena dia mempunyai spiritual yang bagus, hikmat yang bagus, demikian juga mempunyai moralitas yang baik. Tidak sedikit manusia, Bapak Ibu, di dalam keinginannya itu bersifat materi dan bersifat hanya untuk kenikmatan dunia ini. Dan itu bisa saja kita terima, wajar saja kita terima dan boleh saja. Apapun yang menjadi keinginan kita. Tetapi jangan sampai di saat kita mau mendapatkan keinginan itu, kita menjadi melakukan kejahatan atau dosa di dalam kehidupan kita. Walaupun tidak sedikit orang menjadi jatuh ke dalam perbuatan dosa demi meraih ataupun mendapat keinginannya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan kita di sini, pemazmur menyadari akan hal itu semua. Bagaimana kehidupannya supaya tetap di jalan yang diinginkan oleh Tuhan.
Dia menginginkan Tuhan, menginginkan Allah di dalam kehidupan. Dia percaya dengan tuntunan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan Allah. Itulah yang menjadikan kehidupannya dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi keinginan di dalam kehidupannya, di atas segalanya itu, yang diinginkannya hanyalah Tuhan yang akan memberikan hikmat di dalam kehidupannya, yang menuntun dia dan menolong dia menjalani kehidupannya itu, meraih segala sesuatu di dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan kita di sini bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Karena dia percaya dengan Tuhan yang dimilikinya, maka segala sesuatu, seluruh perjalanan kehidupannya ini akan dituntun untuk meraih sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur di sini juga menyadari bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini hanyalah bersifat sementara. Sehingga apapun yang akan diraih, apapun yang menjadi keinginan tentang segala sesuatu di dunia ini, semuanya itu juga adalah bersifat sementara. Tidak ada yang kekal. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Tentu ini menjadi pertanyaan yang sudah kita tahu jawabnya, bahwa hanya Tuhanlah yang bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini, pemazmur hanya menginginkan Tuhan di dalam kehidupannya, supaya pada akhirnya nanti dia dapat menjalani kehidupannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun di dalam kehidupannya ini, dia menyerahkan seluruhnya, hidupnya itu kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita untuk supaya kita dapat menyadari bagaimana kita di dalam menjalani kehidupan ini, meraih segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Terlebih dahulu kita harus mencari Tuhan. Terlebih dahulu yang kita butuhkan dan yang kita inginkan sesungguhnya adalah Tuhan untuk menjalani semuanya. Karena itu apapun yang menjadi kerinduan dan yang akan kita raih dalam kehidupan kita ini, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam karir ataupun lain sebagainya, itu semua boleh kita kejar, itu semuanya boleh kita raih. Tetapi di atas segalanya itu, terlebih dahulu kita mencari, menginginkan Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita, memperoleh semuanya itu di dalam jalan kebenaran dan yang diinginkan oleh Tuhan. Semangat untuk kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari dalam menjalani kehidupan kita ini, dalam meraih segala yang kita inginkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi tuntunan bagi kami, kekuatan bagi kami, untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Banyak hal yang kami inginkan, banyak hal yang kami rencanakan dalam kehidupan kami. Tetapi di atas semuanya itu Engkau mengajarkan kami, supaya terlebih dahulu kami mencari Engkau, menginginkan Engkau di dalam hidup kami. Semuanya hanya sementara, tetapi Engkau adalah kekal untuk selama-lamanya.
yang akan menuntun kehidupan kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.